Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan melakukan praktikum 4 routing dinamik dan perkenalkan nama saya Oktaviana Triwulandari NIM 19051204007 dari kelas Teknik Informatika A 2019. Nah, langsung saja ke teori dasar dan juga praktikumnya. Oke, langsung saja kita ke materinya terlebih dahulu. Jadi saya akan menjelaskan tentang routing dinamik, di mana tujuannya sendiri adalah yang pertama mengetahui cara kerja routing dinamik, dan yang kedua mensimulasikan routing dinamik atau RIP dengan Cisco Packet Tracer. Nah, dasar teorinya sendiri, yang pertama pengertian. Router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Nah, mengenai tentang pengertian nih, ada juga macam-macam dari routing dinamik atau dynamic router. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol. Yang kedua ada IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol. Yang ketiga ada OSPF atau Open Shared Path First. Dan yang keempat ada EIGRP atau Ethernet Internal Gateway Routing Protocol. Dan yang terakhir ada BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, mungkin mengenai tentang kelebihan dan kekurangan routing dinamik ini bisa dibaca ya. Ada hanya mengenalkan, di sini ada beban kerja. Nah, langsung aja ke perbedaan. Perbedaan routing statik dan dinamik sendiri. Yang pertama berfungsi pada protokol IP dan juga berfungsi pada Ether routing protokol. Nah, di sini ada perbedaan yang sangat beda-beda sih ya. Ada Microsoft mendukung multi-home system seperti router, sedangkan kalau di routing dinamik itu hanya mendukung Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX dan lainnya. Nah, di tujuan tadi kita udah menyinggung tentang RIP nih. RIP atau Routing Information Protocol sendiri adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol diklarifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Nah, mungkin langsung saja ke cara kerjanya. Cara kerja RIP sendiri adalah host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Yang kedua, host akan memeriksa terlebih dahulu routing tabel lokal jika menerima update routing. Dan yang ketiga, jika root belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing tabel. Jika root sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir, khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network berhubungan. Oke, jadi karakteristik dari RIP sendiri ada ini, distance vector routing protocol, hop count sebagai metrik untuk memilih rute, dan lainnya. Nah, kalau di RIP versi 1 itu tidak mengirimkan subnet mask pada update, sedangkan kalau di versi 2 itu mengirimkan subnet mask pada update kedua. Nah, mungkin langsung saja ke percobaan yang pertama nih, skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan pada praktikum 3 ini maksudnya ya, menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP version 2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti pada gambar. Oke, kita ambil praktikum kita yang ketiga kemarin ya. Nah, ini dia praktikum kita yang kemarin. Saat itu perintahnya adalah, kita ke bawah. Langkah percobaan, buatlah simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP, gateway, router, IP address, PC, netmask, PC, dan gateway. Nah, ini kemarin udah di praktikum 3, selanjutnya ini. Isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Nah, ininya diisi, ini ya, routing RIP-nya. Oke, kita langsung aja isikan.
Untuk router yang pertama, kita klik, setelah itu kita lihat. Nah, ini yang pertama, kalian harus statiknya ini udah hilang ya, benar-benar dihapus dan hilang dari yang praktikum kemarin. Setelah itu kita lihat yang ini. Ini tuh kita nulisnya yang 12 ini adalah jalur menuju router 2. Jadi ketiknya 12.12.12.0 dan akan keluar 12.00.00. Ini adalah menuju router 3, kita ketikkan 13.13.13 akan keluar 13.000 dan ini adalah menuju PC yang ada. Jadi seperti itu. Nah, untuk router 2 sendiri ini menuju ke router 1, router 3 dan juga PC3. Jangan lupa statiknya ini dihapus atau di remove, sedangkan RIP-nya ini menuju ke router 1, 12.12.12.12.0 dan juga ini menuju ke router 3 atau 23.23.23.23.0 dan ini menuju ke PC3 yaitu 192.168.1.128 nanti akan menjadi 0 seperti ini. Nah, untuk selanjutnya adalah router 3. Router 3 ini jangan lupa statiknya juga dihapus dan RIP-nya akan diisikan jalur menuju router 1, router 2, dan juga server 1 serta server 2. Dapat dilihat di sini ya, ini kan 13 ini nanti jadi ini. 123 ini nanti jadi ini. Dan 33 ini nanti jadi ini. Setelah itu yang terakhir adalah 43.0 akan menjadi ini. Langsung saja kita ikan karena perintahnya sudah kita selesaikan dan langsung saja ke perintah selanjutnya ini. Nah, untuk perintah selanjutnya adalah setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI seperti setiap masing-masing router sebagai berikut. Jadi kita harus memasukkan ini terlebih dahulu ya. Oke, kita harus memasukkan no auto sunmori dan juga version 2. Kita kembali ke sini. Kita tekan router 1, CLI. Nah, di sini ini kan udah ada. Kita tekan no out. Sebentar, salah ini. Auto. Kita enter no auto summary sama version 2. Nah, seperti ini. Ini kita cek dulu. Kita lihat lagi apakah benar auto summary version 2. Oke. Benar, setelah itu yang router 3 juga. CLI no auto summary version 2. Kayak gini, ini juga di add dan router 3-nya juga sama. Kita ke CLI, kita ketik no auto summary dan version 2 seperti ini. Ini kita ek aja. Lalu kita lihat perintah selanjutnya. Agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk ke menu tab Confirm Global Setting Save. Oke. Langsung aja kita ke router yang pertama. Kita masuk ke Confirm Global Setting dan Save. Nah, ini terlihat sudah di save. Setelah itu ke router 2, Confirm Global Setting Save. Biar nggak hilang itu ya. Yang router 3 juga sama, Confirm Global Setting Save. Nah, oke, kita udah save. Selanjutnya adalah untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol ini. Dan untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CL. Oke, guys. Jadi,
kita harus menekan ini dan menunggu sekitar 19 sampai 25 detikan supaya bisa merestart. Jika gini, ini kita tekan ini. Yes. Ini terlihat bahwasannya merah karena itu masih terproses ya. Kita tunggu sampai 19 sampai 25 detik, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini sudah terlihat hijau lagi. Kita akan melakukan yang perintah selanjutnya. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan berikut pada CLI router. Jadi kita harus memasukkan Snow IP route. Oke, Snow IP route. Jadi kita router yang pertama dulu. Setelah itu ini kita tekan di sini Snow IP route. Jadi kayak gini. Nah, kita harus menekan sampai ada tulisan R ya, atau RIP. Kita lihat, masih belum. Nah, ini tandanya sudah, karena di sini udah router. Jadi tandanya sudah sukses. Nah, ketiganya juga kita hitun seperti itu ya. Di CLI, satu di sini, kita enter, kita tulis Snow IP router. Kita enter, masih more, dan yang terakhir router. Oke. Kita X juga, saya itu router yang ketiga. Sama, yaitu di CLI. Kita enter, kita tulis Snow IP router. More. Nah, router ini tandanya sudah selesai dan kita X. Kita kembali pada perintahnya. Oke. Kita udah isikan yang ini, sukses tadi ya. Sudah kita cek bahwasannya ini sudah keluar dan komplit. Oke, mungkin jadi kita langsung aja ke perintah yang 7, yaitu pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Seperti biasanya kita pakai ini, ICMP, dan perintahnya adalah kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Langsung saja, simulation, kita Snow all, edit filter, kita pilih yang ini, kita X, itu kita delete dulu biar aman. RP-nya biar connect. Nah, setelah itu kita kasih simple PDU-nya dari PC1 ke PC2. Kita coba. Dan kembali lagi, sukses. Nah, kalau udah centang hijau itu sukses. Setelah itu kita reset supaya aman. Kita delete juga. Ini kita delete pokoknya supaya benar-benar aman dan ARP-nya connect ya. Untuk selanjutnya PC1 ke PC3. Jadi kita itu harus benar-benar delete supaya ARP-nya itu connect. Dari PC1 ke PC3. PC1 ke router masih aman. Dari router 1 ke router 2 aman. PC1 ke PC3 juga aman. Dan kembali ke router 2 juga aman, dan ke router 1 aman, dan dikembalikan lagi ke PC1, itu tandanya sudah aman dan centang hijau, tandanya udah aman. Ini kita reset, kita delete dulu. Nah, setelah kita lihat, yang ketiga adalah dari PC1 ke server 1. Kita mengirimkan dari PC1 ke server 1. Nah, masih aman, dan ini juga. Nah, ini ada tanda X, berarti ada kesalahan nih masih. Kita reset lagi, mungkin ARP-nya belum connect seperti tadi. Nah, ini kita coba lagi ya. Mungkin yang tadi ARP-nya belum connect. Kita coba. Nah, ini sudah aman, ARP-nya sudah connect dari router. Nah, oke, sudah centang hijau, berarti tandanya misinya sudah selesai. Kita reset dan kita delete. Setelah itu perintah yang selanjutnya adalah PC1 ke server 2.
Kita pastikan lagi udah bersih ya, karena kalau nggak bersih itu terkadang itu dia jadinya nggak bisa jalan. Nah, ini kita lihat lagi dari router 1, dari PC1 ke router 1 dikirimkan ke router 3. Nah, kan lagi itu tandanya belum bersih tadi. Kita reset ulang. Kita delete sampai bener-bener. Nah, ini kita kirimkan. Nah, aman. Balik ke router 3, ke router 1, dan isinya terselesaikan. Kita reset, kita delete. Kita kembali ke perintahnya, yang selanjutnya adalah dari PC3 ke PC1. Oke, kita pastikan lagi bahwasannya ini benar-benar sudah bersih. Kita ambil simple PDU-nya dari PC3 ke PC1. Kita coba. PC3 ngirim ke router 2 ke router 1, router 1 ke PC1. Oke, aman. Ini dikembalikan lagi ke router 2 dan kembali ke PC3 dan sukses karena sudah centang. Ini kita reset juga dan kita delete. Nah, selanjutnya adalah dari PC3 ke PC2. Pastikan sudah bersih. Ini ke PC3 lalu ke PC2. Dikirimkan lewat router dikirimkan ke router 1 dan router 1 mengirimkan ke PC2. Pesan dikembalikan ke router 1, setelah itu kembali lagi ke router 2 dan pesan sukses kembali ke PC3 atau centang hijau. Ini kita reset dan kita delete juga. Kita lihat perintah selanjutnya adalah PC3 ke server 1. Jangan lupa dibersihkan. Ini kita kasih sampel PDU dari PC3 ke server 1. Kita lihat pergerakannya dari router 2 menuju router 3 menuju ke server 1. Server 1 dikembalikan lagi ke router 3. Satu kembali lagi ke router 2 dan sukses ke PC3 atau centang hijau. Ini kita reset dan kita melakukan simulasi ke selanjutnya yaitu PC3 ke server 2. Oke, pastikan sudah terhapus. Kita kasih ke server 2. Kita amati bahwasannya jalannya adalah dari PC3 ke router 2 ke router 3 dikasih ke server 2, dikembalikan lagi ke router 3 kembali lagi ke router 2, dan pesan tersampaikan kembali lagi ke router 3 atau centang hijau. Kita ke selanjutnya. Perintah selanjutnya adalah server 1 ke server 2. Nah, ini jangan lupa dibersihin lagi. Perintahnya adalah dari server 1 ke server 2. Ini kita lihat server 1 ke router 3 dikirimkan ke server 2, server 2 dikembalikan ke router 3 dan ke server 1 lagi, tandanya sudah terbaca dan centang hijau, sukses. Kita reset dan kita delete. Kita lihat perintah selanjutnya adalah server 1 ke PC1. Oke, kita delete dulu. Kita ambil simbol PDU-nya dari server 1 ke PC1. Kita jalankan. Oke, aman. Ini juga aman. Kembali lagi ke router 1, ke router 3, ke server 1, dan sukses. Kita reset dan kita delete. Saat itu perintah selanjutnya adalah server 1 ke PC2. Ini server 1 ke PC2. Kita coba ke router 3 aman, router 1 aman. Saya itu dikasih ke PC2 aman, dikembalikan lagi ke router 1, satu ke router 3, dan misi selesai, kembali ke server 1 dan juga sukses centang hijau. Yang terakhir adalah dari mana perintahnya tadi? Server 1 ke PC3 ya. Langsung aja
dari server 1 ke PC 3. Kita amati sekali lagi router 3, setelah itu dikasih ke router 2 dikasih ke PC 3, dikembalikan lagi ke PC 2 untuk mengembalikan balasan untuk server 1, dan balasan sudah diterima, artinya sudah centang hijau, itu artinya sudah sukses dan komplit. Itu tandanya simulasi pada poin ke-7 sudah sukses. Oke, jadi perintah selanjutnya adalah poin 8. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 7, ini maksudnya poin 7, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 7, lalu amati hasil penulisan root-nya. Kita nanti percobaan gini lewat tracing ya. Kita buka ini dulu, kita ke mode real time. Setelah itu kita baca lagi, jadi ini tracingnya dari PC 1 ke PC 2. Kita buka ininya, dari PC 1, kita buka ini dan compile. Nah, ini kita buka ini biar lebih mudah. Jadi ini kayak gini, kita tata dulu. Nah, PC 1 ini kan, ini ya, kita tuliskan tracer. Kok jadinya di situ ya? Terus nanti kita coba aja dulu 192.168.65 kasih. Nah, ternyata misinya komplit. Saat itu dari PC 1 ke PC 2. Kita tuliskan tracer 192.168.1.253. Nah, misinya juga komplit. Satu perintah yang selanjutnya adalah PC 1 ke server 1. Kita tulis tracer 33.1. Misinya juga komplit. Dan kalau dari PC 1 tinggal satu ini adalah PC 1 ke server 2. Kita tulis lagi tracer 43.1. Hasilnya juga komplit. Setelah itu kita menuju ke PC 3. Ini kita X, kita menuju PC 3, kita buka desktop dan run. Nah, setelah itu kita buka lagi ke sini biar lebih mudah. Kita panggil buat transitnya. Nah, ini kalau kita tulis tracer server 3 ke PC 1. Kita tulis 192.168.1.1. Nah, ini udah dijelaskan bahwa trace komplit. Nah, selanjutnya lagi, ini perintah dari ini PC 3 ke PC 2. Tracer 192.168.1.65. Nah, ini juga komplit. Setelah itu yang ketiga adalah PC 3 ke server 1. Kita tulis tracer. Setelah itu 33.33.1. Nah, ini juga komplit. Dan yang terakhir dari PC 3 adalah ke server 2. Kita tulis tracer 43.43.1 dan komplit. Kita X dan yang terakhir ada dari server ke semuanya. Ini dari server 1, kita buka, kita run. Nah, kita buka perintahnya tadi. Itu kita taruh sini. Dari server 1 ke server 2 ya perintahnya di sini. Jadi kita tulis tracer
server 2 adalah 43.43.43.1 dan mission complete. Setelah itu yang kedua adalah server 1 ke PC 1. Kita tulis tracer 192.168.1.1. Nah, ini juga komplit. Satu perintah yang kedua adalah server 1 ke PC 2. Kita tulis tracer 192.168.1.65. Nah, ini juga komplit. Dan yang terakhir adalah server 1 ke PC 3. Kita tulis tracer, yaitu 192.168.1.253. Dan misi komplit ya. Kita X juga. Dan misi 8 sudah komplit. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke poin 9, yaitu buatlah skenario jalur routing R1 dan R3, namun jalurnya putus dan dengan Medistable, salah satu interface route yang terhubung dengan R1 sampai R3. Misal interface serial R3 arah R1, kemudian tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Oke, kita putuskan dulu jalurnya. Kita buka serial ini yang menghubungkan antara router 1 dan router 3. Ini jangan di-on-kan. Jadi kayak gini. Satu kita ikan, tunggu sampai 15 detik. Sampai 15 detik ya. Kita tunggu. Masih 3 detik. Masih 5 detik. Kita tunggu. Sampai 15 detik ya. Oke, ini udah 15 detikan. Saya itu apa? Sekarang coba lakukan pengetesan pada poin 7 kembali. Berarti ini harus ke simulasi lagi. Edit filter. Ya, itu udah bener. Nah, kita coba yang arahnya ke sini ya. Kayak ini ke sini. Kita delete dulu. Nah, kita ambil sampel PDU-nya. Kita kasih ke PC 1. Ke PC server 1, karena kan yang dituju kan dari sana. Nah, karena router 3 ini terputus, jadi dikirimkan dulu ke router 2 dan router 2 dikirimkan ke router 3 mengirimkan ke server 1. Nah, saya itu kembali ke router 2 dan kembali ke router 1 dan sukses dikembalikan ke router 2. Nah, kita reset, kita cari lagi. Mungkin kita lakukan simulasi ini. PC 1 ke server 2 ya. Karena kan mereka kan melewati jalur ini. Kita coba apakah ini berhasil. Lalu 1 ke router 2, 1 router 2 mengirimkan ke router 3, router 3 dikirimkan ke server 2. Berarti dia harus muter dari sini ke sini. Kata tadi kan dari sini ke sini. Jadi dia harus muter. Nah, jadi aman ya. Oke. Mungkin saya itu kalau dari PC 2 gimana nih responnya ke server 1. Oke, jadi dikirimkan seperti tadi lewat router 2, router 3, dan juga server 1. Balik lagi. Dan sukses. Oke, kita reset. Kita delete juga. Kita coba dari PC 2 ke server 2. Kita coba PC 2 ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke router 3, dan router 3 ke server 2. Nah, saya tuh dia ngirim jawaban balasan nih. Nah, ini sukses ya. Jadi ya, sukses tadi tuh lewat router 2 dulu karena ini terputus. Tapi sukses. Nah, mungkin yang ada yang tanya nih, kalau
kalau dari PC3 ke server 1 gimana, Kak? Ya, kita coba aja nih ya. Dari server 2, ya langsung lah. Karena kan jalur yang ditutup tadi itu bukan jalur router 2 sama router 3, tapi router 1 sama router 3. Jadi, dia masih tetap. Nah, sama halnya ketika PC2 ke server 2. Dia juga melewati jalur ini, jadi aman, gak usah muter. Sedangkan kalau PC2 ke server 1, dia harus muter lewat router 2. Jadi seperti itu, setelah itu kita kembali lagi ke sini. Dan ternyata poinnya sudah selesai. Untuk itu mungkin ini kita reset dulu, kita kembalikan ke mode real time. Mungkin itu tadi yang dapat saya lakukan di praktikum 4 ini. Cukup sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.